sekarang ini. Tadi sempat ngajar Pak? Boleh. Oke. Satu dua. Oke. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin Pak ini. Jadi kan yang tugasnya di sini untuk melakukan supervisi akademik kelas sekolah kepada rekan sejawat ini. Nah, kebetulan yang mendapat tugas untuk mensupervisi Pak Tut. Jadi yang cerita sedikit mengenai Pak Tut. Jadi di mana supervisi itu dalam hal ini bukan mencari apa kekurangan, apa kelebihan dalam pembelajaran akademik. Yang bedanya seperti itu, tetapi kita di sini lebih memberdayakan kemampuan atau kinerja kita sebagai guru guna untuk memperbaiki atau meningkatkan dan merefleksikan langkah kita ke depannya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran itu pembelajaran bertahap pada murid. Jadi supervisi akademik itu biasanya terdiri dari 3 tahap itu. Jadi yang pertama nih ada praobservasi, kemudian ada observasi, dan selanjutnya adalah pasca observasi. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini adalah praobservasinya. Jadi kalau yang boleh tanya Pak Tut mengajar kelas berapa nih? Yang ditugaskan sesuai dengan SK Kelas 7 nih. A sampai kelas 7. Kelas 7A sampai kelas 7D. Berarti satu tingkat lah Pak ini? Ya, satu tingkat dari kelas 7A sampai kelas 7D. Nah, kira-kira ini kan udah mau hampir kenaikan nih Pak Tut ya? Iya. Jadi materinya sudah sampai di mana nih Pak Tut? Nah, sesuai dengan JP-nya itu sudah ke materi yang ke-5. Ke-5 nih. Karena dalam sesuai dengan dulu itu tingkat sesuai dengan pasien itu ada 5 sub pembahasan. Ada 5 sub pembahasan berarti Niki ya. Jadi Niki udah bab ke-5. Oke. Dari materi Niki atau pada saat observasi Niki berapa ada tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajarannya apa mantan? Tujuan pembelajaran kalau secara umum kita lihat berdasarkan CP-nya karena masing-masing kembali ke CP masing-masing. Yang pertama sudah tentu siswa itu tujuannya yang pertama tujuan itu siswa harus memahami materi dulu. Memahami materi lewat apa? Kita bisa secara langsung, kemudian secara tidak langsung, bisa juga lewat browsing di dalam internet. Dengan materi, kemudian lewat pustaka di dalam pustaka ini pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan yang pertama browsing dalam internet sehingga siswa diharapkan untuk menganalisis dengan materi yang di-browsing di dalam internet, kemudian yang lalu lewat dibaca di pustaka. Nah, setelah materi itu yang kedua menjadi tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga dia mengekspresikan atau menyampaikan kembali, mengeksplor kembali atas materi yang dia dapatkan, atas kajian materi yang dia boleh. Tujuan yang keempat sudah tentu yang mempresentasikan kembali lewat rangkuman dari hasil masing-masing kelompok. Proses pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya satu tapi macam kelompok lewat ceritanya. Jadi seperti yang Anda tangkap Pak Tut dalam pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pembelajaran kita nih. Mungkin yang diawali dengan siswa mampu memahami kan? Setelah siswa mampu memahami, siswa juga bisa menganalisa kan? Jadi selanjutnya setelah berhasil menganalisa dia mampu mengeksplorasi lagi. Akhirnya setelah dia sudah mampu mengeksplorasi, tidak kalah pentingnya adalah mampu mengkomunikasikan kembali yaitu mempresentasikan apa yang sudah dipelajari, baik itu berupa dari visual dari pembelajaran yang berupa internet atau walaupun studi literasi gitu. Baik Pak Tut. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Bapak Tut tadi sampaikan, nah apa nih area pengembangan yang hendak dicapai atau apa saja yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran ini? Nah, sudah tentu berdasarkan dari langkah-langkah sesuai dengan tujuan area pengembangannya itu yang menjadi fokus materinya atau materi esensialnya adalah pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan hasilnya.
Kalau dalam hal ini sesuai dengan tingkatnya kita kena di fase D. Melalui proses pembelajaran berkelompok seperti tadi, berkelompok, kemudian dia mendapatkan informasi, menggali informasi kepada kelompoknya sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik itu untuk mengeksplor kembali atas isu yang dikatakan oleh kesehatan sehingga dapat disimpulkan kalau area pengembangannya itu lebih memfokuskan pada kemampuan peserta didik sehingga mengeksplor kembali. Oke, jadi saat tangkap mungkin kemampuan anak-anak untuk mengeksplor intinya Pak Tengih. Jadi setelah mempelajari beberapa materi yang mereka dapatkan, dia mampu mengeksplor itu yang hendak dikembangkan dari Pak Tengih. Potensi yang dimiliki Oke. dengan materi yang dibahas. Oh, sorry. Baik nih. Oke, jadi kira-kira dari yang Pak Tengih sampaikan tadi tentang mengeksplor ya, agar siswa itu bisa mengeksplor tentang materi yang didapatkan. Nah, mungkin strategi apa yang Pak Tut mungkin menggunakan agar anak tersebut bisa mencapai itu gitu. Yang pertama sudah tentu dari segi pendidik kita mencapai suatu tujuan kita tidak bisa bergerak sendiri, harus dua sisi harus digerak. Dari segi pendidik yang pertama itu belajar melalui platform PMRG ya. Kemudian lewat webinar sering webinar sebagai guru itu juga saya persiapkan. Dan selain webinar, kemudian dari kelompok kerja guru atau musyawarah. Nah lewat sana juga kita persiapkan diri sehingga kita sudah matang dan kita terapkan ke siswa. Nah kemudian ke siswanya apa yang harus dikembangkan sesuai dengan yang kita dapatkan dulu. Nah sehingga sudah tentu yang dikembangkan itu adalah karakteristik kemudian siswa apa lewat belajar secara berkelompok, kemudian lewat belajar secara mandiri juga, sehingga nanti mendapatkan informasi yang lebih benar. Nih, luar biasa sekali Pak Tut. Jadi secara melihat, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus sebagai pendidik juga harus mempersiapkan diri dulu kan. Jadi Pak Tut juga sudah menyampaikan tadi. Selain tangkap, selain ada lubriknya, baik itu berupa dengan menggunakan platform atau mengikuti webinar, atau juga istilahnya berdiskusi atau berkolaborasi ataupun berbagi konten lain di MGB gitu kan. Jadi, dari segi siswanya juga saya lihat tadi Pak Tut sudah menyampaikan untuk mendalami karakteristiknya, jadinya dengan bekerja kelompok ataupun dengan tugas mandiri kan gitu kan. Baik, Pak Tut. Sampai itu juga masing-masing mata pelajaran saya rasa memiliki cara-cara yang berbeda. Itu tidak terlepas jauh dari yang sudah ada sesuai dengan peraturan kurikulum yang di dalam. Oke. Berarti tadi Pak Tut sampaikan dalam ada hal dalam bekerja kelompok. Berarti kan ini sudah mengukit kepada salah satu profil pada Pancasila, yaitu dalam kolaborasi betul Pak Tut. Jadi dalam bekerja kelompok itu mereka bisa bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kira-kira kapan nih Pak Tut kita akan melakukan observasi kalau boleh tahu? Jadwalnya nih Langsung ke kelas. Kelas sesuai dengan jadwal dan cari hari Kamis. Berarti jam ke berapa Pak Tut? Jam ke 3. Berarti hari Kamis dan 2 hari berarti Pak Tut. Baik Pak Tut. Ya oke. Nanti kita ketemu lagi di dalam kelas langsung nih. Jam hari Kamis berarti jam ketiga dan keempat. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Tut sudah berkenan hadir. Kita ngobrol-ngobrol sedikit agar kita bisa tahu ya saling membangun Pak Tut ya. Kita saling mengisi, Pak Tut punya lebih, saya minta, saya punya lebih, mungkin saya bisa berikan ini. Nah, itu kembali ke proses gimana caranya supaya kita saling dalam proses pendidikan memajukan pesertanya. Terima kasih Pak Tut. Sampai Sampai jumpa lagi hari Kamis depan. Yuk, semua. Berdoa selesai.
Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Namun sebelumnya mari kita biasakan sebelum belajar kita tetap semangat supaya belajar. Masih ingat untuk belajar? Masih. Untuk belajar. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, karena kondisi sebentar kalau Bapak kondisikan terkait dengan absen dan pengisian. Nah, untuk pertemuan hari ini ya kita lanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat apa materinya kemarin? Masih. Itu sudah tentu terkait kemarin itu adalah pengenalan sejarah agama Hindu. Nah, untuk hari ini masih dilanjutkan tentang pengenalan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan peninggalan sejarah agama Hindu di mana? Di Indonesia. Sebelumnya ya, Bapak akan tanya dulu sama anak. Ada yang suka menonton video? Ada. Orang angkat tangannya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang suka menjelajah? Nah, dalam hal ini menjelajah, berpetualang, suka anak jalan-jalan, pakai peta dan lain sebagainya. Ada yang suka menjelajah? Ada yang suka menjelajah? Ada. Berapa orang? Coba angkat tangannya. 1, Jason. Ya, 2. Suka juga menjelajah, suka juga menonton video. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini sebagai seorang siswa ini tidak bisa anak-anak ini. Tidak bisa anak-anak tidak suka. Yang ketiga ini adalah belajar membaca. Siapa saja yang suka belajar membaca, yang senang membaca, 1, 2, Jason semua senang juga membaca. Nah, itu artinya anak-anak ya. Nah, itu dari beberapa yang Bapak sampaikan, teknis atau cara belajar sebentar, mungkin sudah Bapak sampaikan seperti yang Bapak sampaikan. Nah, namun sebelumnya ya, supaya menambah semangat juga, sekarang Bapak akan bagi sesuatu dulu. Nah, bagi sesuatu dulu. Apapun itu, nah itu nanti anak-anak jangan dilihat dari tampilannya. Anak pilih sesuka hati anak sendiri. Bisa? Nah, apa kira-kira nak? Bawa apa ini? Permen. Bapak bawa permen. Sekarang anak-anak boleh memilih sesuka hati anak-anak. Ya? Nah, ini ada berbagai macam pilihan. Yang mana anak? Nah, cukup ambil satu dulu. Tidak usah, jangan dibuka dulu ya. Cukup ini dulu. Cukup ini dulu. Sesuatu. Ya, tambah semangat. Nanti kalau mau nambah boleh. Kalau mau nambah boleh. Nanti. Nah, setelah proses pembelajaran. Ini boleh anak-anak nambah ya. Sampai proses pembelajaran jalan. Nah, ini yang beda boleh. Ini yang beda boleh. Sudah diperlihatkan. Nah, sudah. Nah, dipegang dulu. Habis jalan dipegang dulu. Nah, baik, sekarang akan Bapak sampaikan teknis pembelajaran hari ini. Sesuai dengan CV,
Nah, capaian pembelajaran kurikulum merdeka ya. Hari ini pembahasannya itu adalah peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran kita akan memberikan materi yang harus anak-anak selesaikan sebentar, yang harus anak-anak diskusikan. Nah, kemudian yang ketiga, asesmen atau penilaian itu akan Bapak menggunakan penilaian secara observasi, pengamatan langsung. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan anak ketika presentasi penilaian secara langsung. Bisa dipahami? Dengan teknis proses pembelajaran hari ini. Nah, baik, kalau anak-anak sudah paham, nah sekarang kita langsung ke materi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi. Tadi anak-anak sudah mendapatkan bagian permen sesuai dengan kesukaan anak-anak sendiri. Nah, sekarang coba anak-anak duduk, nah sesuai dengan permen yang anak-anak dapatkan. Silakan anak-anak ya. Ada yang mendapatkan permen kopi. Dilihat permennya kopi. Ada. Nah, kemudian ciwi. Ada berapa orang? Nah, 2 orang. Silakan duduk dari tempat. Dari ciwi. Kemudian mentos. Siapa yang mendapatkan mentos? Nah, kelompok mentos nanti. Kemudian min. Yang mendapatkan min. Nah, kelompok min nanti. Kemudian kis. Berapa? 1 orang. Nah, sebentar Bapak kondisikan. Ya, 1 orang. Kemudian tim. Ya, sah. Nah, sekarang anak silakan duduk sesuai dengan permen yang anak dapatkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hitungan 5 anak sudah duduk. Nah, di tempat dengan kelompok masing-masing. Silakan anak-anak ambil video yang Bapak berikan lewat ini. Anak-anak cari materi yang peninggalan sejarah agama Hindu. Nah, sambil anak-anak berdiskusi, nah, silakan anak-anak amati peta peninggalan atau pusat kerajaan Buddha Hindu di Indonesia. Nah, anak-anak menyimak. Ada yang ditanyakan? Apa pertanyaannya? Apa yang saya lakukan setelah mengamati video ini? Bagus sekali. Setelah Bapak kirimkan video, ngapain saya sekarang? Nah, sekarang anak-anak amati videonya. Sebentar akan Bapak berikan lembar kerja yang harus anak-anak selesaikan. Sudah, sambil menunggu kelompok lain, nah, diamati dulu. Lembar kerja sebentar akan Bapak berikan. Ada yang ditanyakan? Apa? Silakan. Apa yang saya lakukan setelah saya mengamati bacaan? Nah, baik, sebentar akan Bapak berikan cetak. Tahu ya, Kak? Apa? Lembar kerja. Lembar kerja itulah yang harus anak-anak diskusikan bersama. Sudah, sekarang Bapak berikan. Ada pertanyaan? Setelah kami amati, apa yang kami amati? Nah, setelah diamati, nah, sekarang saya ngapain tugas kelompok ini sebentar akan Bapak bagikan lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja itu sudah ada tagihan-tagihan yang harus anak kerjakan bersama. Nah, Bapak bilang, nah sekarang ini Bapak bagikan lembar kerja yang harus anak diskusikan bersama. Di sini anak silakan tulis lembar kerjanya di sini. Ya, jawabannya di sini atas lembar kerja yang harus bagikan. Sesuai dengan kelompok yang berlaku tadi, apa yang anak dapatkan berdasarkan sesuai dengan tema materi yang sudah siap. Nah, perlu diingat ya, karena lihat waktunya. Jangan sampai anak menghabiskan waktu. Nah, sebentar anak akan mempresentasikan hasil daripada sesuai dengan video yang
Itu aja. Nanti ketika presentasi sesuai dengan video sudah habis, contoh saya sudah habis. Nah, baik. Supaya anak-anak dapatkan apa yang anak-anak bisa ketik dari video itu, silakan anak-anak tuangkan atau tulis di dalam dari hasil yang anak-anak dapatkan dituangkan di dalam saya. Maka dipilih satu sebagai ketua presentasi diskusi ya, bantulah temannya diskusi. Nah, Bapak mengadakan penilaian, maka tidak nanti Bapak membimbing, silakan diskusi dan kita mulai nak? Sudah. Cepat sekali ya. Nah, seperti itu yang Bapak harapkan ketika anak-anak diberikan tugas, itu anak-anak harus bicara sigap mengerjakan. Jangan dilihat yang mengurangkan gimana persen? 16. Baiklah. Sudah siap? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Baik. Nah, siapa yang mau pertama kali presentasi? Bapak apa? Bapak Bentos. Nah, baik. Nah, sekarang ya. Nah, kelompok yang lain anak perhatikan ya. Kelompok yang lain anak perhatikan daripada atau dari hasil kelompok yang presentasi sekarang. Kalau ada yang Pertama, Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Satria. Menurut teori kesatria agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit. Kaum agama Hindu Buddha dibawa oleh pada perdagangan. nah, kita kasih waktu dulu ya. Nanti akan Bapak simpulkan ya, kita akan lanjutkan ke kelompok berikutnya untuk presentasi. Berikutnya kelompok Bapak apa? Kelompok min. Nah, sekarang gimana? Kelompok berapa yang maju? Kelompok apa? Min. Silakan kelompok min. Nah, kelompok mentor diperhatikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kelompok thinking ya. Perhatikan, nanti kalau ada yang ditanyakan. Baik, Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan nama saya Nita Sani. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil bacaan dan mewakili kelompok B. Peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Hasil diskusi kelompok kami adalah salah satu bentuk peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia adalah candi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om. Nama saya ada Komunitas Gramatika. Berdasarkan pemahaman ke dalam Tuhan. dari apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, sebagai akhir Bapak akan simpulkan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia itu melalui berbagai atau melalui beberapa teori. Yang pertama itu ada teori Brahmana, kemudian teori Ksatria, kemudian teori Waisya,
Kemudian teori arus balik. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama muncul di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Taruman yang negara di Jawa Barat. Setelah di Jawa Barat tidak cukup hanya satu kerajaan, berkembang lagi ke Jawa Tengah. Setelah di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, kemudian ke timur lagi sampailah di Bali. Kemudian terakhir, apa saja peninggalan kerajaan dulu di Indonesia? Dari hasil kerja kelompok simpulkan bahwa peninggalan itu kalau kita lihat dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama peninggalannya berupa prasasti, kemudian yang kedua berupa candi. Nah, itulah hasil kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, nah sekarang Bapak akan mengadakan refleksi atas pembelajaran hari ini. Nah, silakan anak-anak nanti jawab dengan jujur. Nah, jawab dengan jujur, nantikan dengan refleksi yang Bapak akan. Sudah siap kira-kira anak-anak? Nah, baik. Yang pertama, apa bagian yang paling menarik dari proses pembelajaran hari ini? Mempresentasikan, berdiskusi, ya, bekerja kelompok, presentasi, diskusi dan bekerja kelompok. Kemudian yang kedua ya, pengalaman baru apa yang anak-anak dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Apa? Nah, dengan cara belajar ini anak-anak dapat mengetahui tentang kerajaan dulu di Indonesia. Bapak mengetahui candi-candi dan beberapa prasasti. Baik, itu yang anak-anak sudah dapatkan hari ini. Mengikuti proses pembelajaran hari ini, untuk berikutnya apa yang anak-anak harus atau apa yang anak-anak akan lakukan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Belajar dengan giat lagi. Apa kira-kira yang anak-anak lakukan? Membaca lebih banyak tentang peninggalan ajaran agama Hindu. Mempelajari kembali letak-letak kerajaan agama Hindu di daerah Barat dan kemudian sekarang anak-anak yang sudah belajar dengan disiplin dipertahankan, disiplinnya dipertahankan. Nah, dari sini ya anak-anak belajar berniat kembali, sudah disiplin, sudah lagi dipertahankan. Keaktifannya dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Nah, baik, itulah proses pembelajaran hari ini ya, materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, baik anak-anak ya, untuk pertemuan hari ini ya, anak-anak sudah ada yang bertanya lagi, sudah cukup. Bapak akan akhiri sampai sini. Tetapi sebelumnya ya, minggu yang akan datang kita akan belajar peninggalan sejarah agama Hindu di Bali. Itu sebagai pembahasan minggu yang akan datang. Bisa dipahami? Sudah paham? Untuk hari ini Bapak akhiri, silakan kelas Berdiri. Setelah mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Gema Sandi. Damai. Ngaturan Paramo Sandi. Om Santi 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 Om.
Patut. Nah, luar biasa sekali nih. Kemarin kita kan sudah melakukan observasi di kelas ini. Jadi sebelum kita lanjut Patut, jadi tujuan pertemuan kali ini seperti yang saya bahas kemarin. Jadi supervisi akademik kan ada 3 tahapan Patut ya. Jadi ada praobservasi, observasi, sarang pasca observasi. Jadi kemarin saya sama Patut sudah melakukan proses observasi di kelas UC ya. Nih, mungkin hari ini kita akan mengadakan kegiatan namanya pasca observasi. Nih, oke Patut. Nanti kita berbincang-bincang sedikit sih. Bagaimana sih setelah Patut melaksanakan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Patut nih setelah melakukan pembelajaran kemarin? Nah, kalau berkaitan dengan masalah perasaan, banyak perasaan yang bisa dirasakan setelah belajar, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka itu sesuai dengan harapan dalam kurikulum merdeka itu kan dituntut pengembangan karakter individu. Nah, berdasarkan pengembangan itu yang diharapkan, yang dia rasakan dan persiapan dulu kan sebagai pendidik, persiapannya itu sangat luar biasa kan. Nah, tadi yang bilang seperti itu, bagaimana kita bisa menyiapkan supaya bisa menyatu dengan sesuai dengan CP yang akan kita lakukan. Yang pertama itu persiapan dari model pembelajaran yang harus dipersiapkan. Metode apa yang dia pakai nanti sehingga nyambung dengan materinya dalam. Nah, itu poin yang pertama yang menjadi tantangan buat saya. Perasaan saya ada rasa greget saya biasa. Bisa nggak saya mengemas metode dan cara belajar itu supaya nyambung dengan materi yang saya sampaikan. Takutnya saya salah memilih metode, ini saya belajar nanti materinya tidak bisa disampaikan. Nah, kemudian dalam persiapan juga perlu selain tapi nanti yang mengetahui karakter peserta didik itu sangat penting bagi saya. Ini juga tantangan bagi saya. Bagaimana saya bisa mengetahui karakter dari masing-masing peserta didik. Itu penting sesuai dengan mereka sehingga kita bisa memilih strategi yang tepat sesuai dengan skill atau gaya belajar masing-masing. Bagaimana saya mengemas semua perbedaan dari masing-masing sesuai dengan materi yang akan bisa. Secara pribadi dilaksanakan dalam proses pembelajaran kemarin dengan metode yang saya pilih, kemudian sesuai dengan CP yang muncul di dalam kurikulum tersebut. Artinya saya rasakan merasa puas. Puasan itu bisa dilihat dari kehadiran siswa. Saya memakai metode ini ternyata siswa bisa. Dan saya memakai metode ini, kemudian siswa bisa putus. Berarti memang menurut pengamatan dia memang mungkin aktif sekali kemarin Patutnya ya, udah luar biasa sekali gitu. Kembali bagaimana supaya bisa menciptakan suasana yang seperti itu. Kembali menentukan metode yang kita pakai, kemudian alat sarana yang nanti sebagai pendukung. Salah kita memakai metode, salah kita memakai sarana, keakibat mungkin tidak akan bisa terjadi. Sama seperti sekarang adanya komunikasi supaya bisa nyambung hidup secara dua arah kan harus ada saling timbal balik, kemudian komunikasinya Jadi luar biasa sekali. Jadi menurut Patut sendiri sudah merasa cukup puas Patut ya. Jadi cukup puas dari kita bisa lihat kemarin menurut pengamatan dia juga juga sudah aktif, juga sudah Patut juga menyampaikan materi sudah sesuai ini. Nah, ini ada lagi pertanyaan Patut. Nah, jadi dari pengalaman Patut atau dari perasaan Patut, apakah proses pembelajaran itu kira-kira menurut Patut proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan atau masih ada yang kurang beberapa hal? Kalau pertanyaannya sesuai dan tidak sesuai, ini kembali ke ke dalam proses pelaksanaan.
Lalu yang dapat simpulkan sesuai nggak sesuai dengan rencana seperti yang akan disampaikan Pak Anu. Nah rasanya itu dalam proses pembelajaran kemarin sesuai, tetapi baru 95%. Belum bisa saya selesaikan secara 100%. Karena kenapa? Di dalam proses pembelajaran pelaksanaan kemarin itu ada hambatan-hambatan. Pasti hambatan saya temui, terutama hambatan secara alami itu kan. Secara alami hambatannya seperti contoh kemarin dalam penilaian video saya memberikan video sesuai dengan minat anak-anak yang suka menonton video. Ternyata rencana saya buat sedemikian rupa dalam pelaksanaannya banyak ada hambatan secara alami. Ini contoh yang misalkan listrik mati, Secara teknis sudah buyar sebenarnya. Nah ini jadi hambatan. Nah hambatan sinyal, tapi meskipun hanya sebentar, meskipun hanya beberapa menit, tapi itu berpengaruh bagi dalam proses pembelajaran mental. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan tidak 100% ya, hambatan secara alami kembali di panggilan alam. Ketika dia menjelaskan, ketika dia memberikan video, ketika anak-anak itu di tengah diskusi mengamati sesuai dengan proses pembelajaran yang saya berikan, terjadi panggilan alam bagi siswa. Pak, izin ke belakang. Itu panggilan alam. Dia tidak bisa mengkat, artinya ada tingkat lagi di luar. Itu panggilan alam. Nah, sehingga ketika terjadi hal seperti itu sudah tentu materi yang berdasarkan itu tercipta. Kalau dia menunggu dia sampai datang, waktunya akan semakin lama lewat. Sehingga terus terus melanjutkan. Yang inilah yang menjadi hambatan dari tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita simpulkan 95%. Jadi apalah secara kasarnya sesuai. Jadi sesuai dengan pendapat Pak Tut, jadi proses itu sudah sesuai, sedangkan walaupun udah 100% orangnya, jadi udah 95% pun udah berjalan, itu luar biasa gitu. Nah sebenarnya tadi itu merugi juga pertanyaannya, tadi mau tanyakan, mungkin Pak Tut sudah menyampaikan terkait dengan apa sih kesulitan yang Bapak Tut hadapi gitu. Tadi Pak Tut juga sudah menyampaikan tentang masalah teknis terutama kan itu Pak Tut, dari masalah listrik terutama, sinyal dan sebagainya. Nah mungkin Pak Tut bisa menceritakan lebih lagi, mungkin ada kesulitan yang Bapak Tut hadapi lah. Selain yang sendiri. Ya, selain yang sampaikan tadi, kesulitan itu yang saya dapat temukan kembali dalam proses pembelajaran menyeting tempat sesuai dengan gaya pembelajaran, sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Seperti contoh kemarin satu siswa yang mengamati peta, kemudian satu siswa yang mengamati video visual, kemudian secara visual, kemudian secara kinestetik dengan gaya belajar. Nah ini menjadi tantangan ke depannya dalam proses pembelajaran. Tempat sarana prasarana ini masih seperti yang dulu. Situasi di kelas itu meja ditata sedemikian rupa, posisi siswa masih ada jeda, ada batas siswa berkelompok, kemudian pemateri itu ini menjadi hambatan tantangan yang ke depan. Semestinya yang kelompokan, yang golongan yang suka membaca saya bawa ke kelompok. Dibuatkan seperti tempat sekarang ini nggak baca, boleh baca. Yang suka belajar dengan cara visual, secara langsung mengamati peta, saya buatkan. Itu menjadi kendala ketika di dalam kelas. Tidak hanya dalam pertemuan ini saja Pak, pertemuan yang lebih dahulu atau yang
sudah itu yang menjadi kendala. Karena kalau kita kondisikan dalam jeda waktu yang diberikan sesuai dengan jam pelajaran itu rasanya masih kurang menyetting tempatnya, itu menjadi hambatan yang dengan kondisi supaya memang benar-benar siswa itu nyaman sesuai dengan bakatnya kita punyanya sendiri. Saya belajar mengamati kok masih saya duduk ini seperti pola lama. Ya. Ketika saya diskusi kok masih saya harus setidaknya dipatok kemudian saya duduk saya sama seperti yang berbunyi. Mungkin ya yang dari pengamatan yang tadi mungkin Pak Tut menyampaikan bahwa kesulitannya memang pada saat setting tempat ya. Selain masalah teknis yang tadi kita sampaikan, setting tempat ada yang membaca, ada yang visual, masih pada tetap sama. Ya. Nah mungkin kalau dari Pak Tut dari Pak Tut mungkin nggak tahu kesulitannya seperti apa. Mungkin dari Pak Tut kira-kira ada nggak solusi bagaimana cara mengatasi hal tersebut misalnya? Solusi kira-kira ke depannya kembali ke masing-masing pendidik yang solusi demikian yang diberikan itu mengatasi masalah sinyal tadi mungkin sewaktu-waktu tiap anak anak belajar di ruang TK di ruang gelap di sana sudah disediakan komputer lewat TV sehingga siswa itu bisa belajar secara fokus. Kalau yang seperti pengalaman kemarin itu suruh bawa HP masing-masing dari rumah kemungkinan. Nah ini alatnya belum siap, minimal sinyalnya berat, sama. Kemudian ini seperti tadi yang saya sampaikan hambatan alami. Baterainya habis nggak bisa. Yang kedepannya dijalankan aja. Pun ada seizin. Nah, nah, kemudian yang kedua juga dengan masalah tempatnya yang sudah lancar dalam pembelajaran ini biar tidak muncul di kelas sesuai dengan CP yang kami bahas akan coba ajak siswa itu belajar langsung ke lapangan. Contoh nanti muncul dalam materi Atman. Nah kita berbicara masalah Atman nanti kita tidak bisa di kelas. Hanya di kelas itu hanya penyampaian materi secara umum. Lebih mendalam saya akan mungkin anak langsung ke lapangan. Kita belajar di lapangan sudah sesuai dengan karakter siswanya. Terus saya suka mengamati apa yang harus bisa diamati. Nah sesuai dengan materi Atman atau CP Atman yang muncul. Banyak kita ke lapangan nanti langsung kelihatan. Mungkin suatu tempat di kolam ada banyak. Pak kembali ke strategi bagaimana strategi nanti menyampaikan materi dengan materi Atman. Tantangan bagi saya nanti penyiting betul banget. Jadi kalau kita memang terfokus pada cuma belajar dalam kelas kan rasanya kurang betul. Jangan kan sekarang kan siswa dulu aja bisa masak bosan nih. Jadi mungkin betul sekali berpada pendapat Pak Tut kalau bagi siswa yang kehalangan sinyal, kendala sinyal gitu, apalagi kuotanya habis, mungkin bisa diarahkan ke ruang TK. Apalagi ruang TK kan memang khususkan gitu untuk kegiatan anak-anak seperti itu. Nah masalah ini yang tertarik saya yang masalah keluar kelas seperti tentang Atman kita jadi bisa melihat kolam ini kan dari makhluk hidup dan lain sebagainya kita bentuknya. Ya di kolam. Jadi lebih sesuai dengan alam gitu ya. Sesuai lah dengan tema. Mungkin siswa akan bisa sesuai. Akan ada apa di sana? Oke. Ini oke ngomong-ngomong tentang kesulitan yang kita hadapi kan satu lagi kita juga tahu kesulitannya tapi solusinya juga sudah tahu. Nah kira-kira dalam pembelajaran kemarin itu ada nggak kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran? Nah bisa nggak Pak ceritakan sedikit? Kalau dia simpulkan berdasarkan pengamatan dan penilaian, di akhir dia mengatakan penilaian retensi proses pembelajaran.
Dan di sana dia dapat lagi dengan metode yang saya pakai, dengan pemilihan model pembelajaran yang saya pakai dalam menyampaikan materi, hampir 95% juga siswa menyatakan tidak ada hambatan. Saya suka belajar dengan cara membaca, makanya menunjukkan cara membaca yang tepat sesuai dengan materi. Ternyata saya tidak menemukan di sini. Hanya saya dapat memahami materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan dari hasil refleksi. Kemudian dari pengamatan juga yang lihat ya, siswanya memang sangat aktif sekali, antusias sekali dari masing-masing kelompok secara pede. Dengan tidak ada keraguan dari siswa itu menyampaikan daripada hasil kerja kelompoknya sesuai dengan minat akan yang nanti siswa. Kita bahwa dengan pemilihan metode pembelajaran tepat, konteks materinya ternyata dalam proses pembelajaran kemarin siswa tidak kesulitan dalam menerima memahami materinya. Pengambatannya dalam teknis saja. Iya, betul sebetulnya. Jadi menurut pengamatan atau pendapat Patut mungkin dari siswa mungkin hampir 95% kurang. 5% mungkin teknis saja kan, sehingga mengakibatkan terjadi kesulitan kita nih. Paling teknis salah tidak bisa memprediksi. Oke, Patut. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang kesulitan. Nah, kira-kira nih kalau kita melihat dari 95% Patut kita capai. Nah, kira-kira kita berbicara tentang mengenai tujuan pembelajaran. Itu mungkin CP Pak ya, CP-nya. Nah, pada kan kita sudah menyampaikan Patut mengenai 4 tujuan pembelajaran gitu nih, 4 tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira mengenai tercapai tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai seluruhnya, tapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum kita bisa sentuh ya? Sesuai dengan tujuan pembelajarannya ada beberapa yang belum tercapai. Karena kenapa? Sesuai dengan konteks materinya, peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Secara teori, pemahaman teori itu siswa memahami yang secara teori sejarah agama Hindu, paham dia, dapat dia menggali informasi sesuai dengan pokoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, peninggalan apa saja yang ada di Indonesia terkait dengan sejarah agama Hindu juga dia dapat tercapai. Cuman yang menjadi kendala yang belum tercapai ini kembali belum 100% bisa tercapai. Ada saja beberapa karena sesuai dengan konteks tema sipil atau materi pembelajaran ini. Yang tidak tercapai ini siswa langsung mengenal peninggalan sejarah ini yang menjadi hambatan dengan waktu yang singkat. Mengenal secara langsung peninggalan seperti contoh Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan siswa harus secara nyata melihat. Nah, karena tempatnya di luar wilayah kita, itu yang menjadi saya kepingin sekali Pak melihat bagaimana sih bentuk nyata, bagaimana sih situasi di lingkungan Candi Borobudur itu. Kondisi realnya digambar di foto di dalam peta, hanya ada gambar candi itu saja. Memang dia sudah memahami bentuknya seperti itu, tapi kenyataan kondisi realnya itu seperti apa, itu yang belum bisa tercapai. Karena konteks atau materinya sejarah, sedangkan sejarah itu tidak sepenuhnya ada di lingkungan kita sendiri, ada di luar. Jangankan yang di luar, yang di sini pun belum bisa. Masalahnya seperti contoh peninggalan sejarah agama Hindu di Bali. Salah satu contohnya itu Candi Gunung Kawi. Di Gianyar, kita dekat di wilayah kita sendiri. Kita belum bisa mengajak siswa secara langsung dalam tema pembahasan materi sejarah dengan waktu alokasi waktu yang Berarti tujuan pembelajarannya ya adalah beberapa 100%.
karena sesuai dengan tema apa konteks temanya. Berbeda halnya dengan apa namanya CP seperti tadi yang saya sampaikan anak. Nah mungkin bisa dilihat secara langsung ya bisa tanpa jauh-jauh pun kita sudah bisa di hadapan kita sendiri mungkin dengan materi ini mungkin kembali ya. ke materi sesuai dengan materi. Mungkin hambatannya ada beberapa dan ya CP di pembelajaran itu tidak bisa 100% ya. Dan juga namanya manusia gitu nih, jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa gitu. Nah mungkin Itu kalau dalam bidang apa dalam mapel ada kalau mungkin mapel yang lain mungkin berbeda lagi berbeda lagi karena tema materinya itu berbeda juga mungkin yang bisa 100% karena sudah langsung karena agama luas kepanjang luas hanya tidak nih tadi kan kenapa yang ambil sejarah kenapa kok tidak ambil CP atau materi yang lain sehingga bisa tercapai 100% itu kembali disesuaikan dengan apa namanya rencana proses pembelajaran itu munculnya pas waktu apa namanya yang diamati itu materinya tidak mungkin dijeda sesuai dengan perhitungan efektif apa namanya produk promes itu yang ambil ke materi yang di luar sesuai dengan pembagian waktunya. Nah, mungkin tadi kan Bapak tuh sampaikan bahwa kalau materi tentang mengamati kita maksudnya melihat kondisi real dari suatu peninggalan sejarah misalnya mungkin bukan hanya Pak itu mengalami guru IPS pun banyak mungkin ataupun guru IPA dan sebagainya. Mungkin ada nggak kira-kira Pak tuh kalau boleh yang tahu kira-kira ide atau nanti kedepannya kita bisa gunakan bagaimana sih kita bisa mengatasi hal ini. Karena kan kita menginginkan anak tuh biar anak tuh itu saya pengen karena tuh tahu lah ya. Nah bukan hanya sekitar melihat gambar Ya. nah kira-kira mungkin Pak tuh bisa menceritakan bagaimana intinya gimana nih biar bisa tercapai lah Ide kedepannya itu ini kembali juga di apa namanya kita melihat kembali dulu ke perhitungan waktu. Kalau ada waktu sebetulnya bukan kalau harus ada waktu karena harus apakah ya karena harus tercapai dalam mapel agama itu harus semuanya tercapai ya kedepannya bagi usulan juga yang sampaikan kepada guru dalam jeda waktu ini yang ajak siswa secara apa namanya mungkin secara seperti sekarang itu semuanya pembelajaran berbasis study tour wisata ini ya diberikan waktu yang ajak siswa langsung ke tempat peninggalan sejarah. Ini kira-kira yang apa namanya rencana. Tapi kembali juga ke betul waktu kemudian ke masalah biaya juga. Karena kan kita berangkatnya berbanyak, tidak satu dua tempatnya juga. Jadi nanti kan jadi dari ide dari rencana kan kita nanti bisa bicarakan katanya jadi istilahnya kita menginginkan anak kita tuh memang full 100% memahami lah apa yang kita sampaikan bukan hanya lewat ngobrol kan lewat praktek pun mereka jadi begini peninggalan sejarahnya seperti ini kondisinya saat ini kan kita bukan hanya gitu kalau di buku kan ya bagus-bagus saja jadi kondisi realnya kan Pada secara teori dia memahami tapi secara kenyataan secara langsung dia mesti bertanya-tanya pasti kalah kamu. Oke, betul. Jadi Niki dari sini mungkin tadi kita sudah bicara banyak Pak tadi ada beberapa kesulitan yang kita alami, ada kesulitan siswa yang ditemui ataupun CP yang belum tercapai. Mungkin apa sih pengembangan diri atau pengembangan diri yang Pak ingin kembangkan lagi ke depannya agar nanti terciptakan proses pembelajaran yang tetap dilihat oleh siswa. Dia pengembangan dirinya itu dia mendapat dirinya sendiri itu ada dua sisi. Satu dari ada pengembangan diri kita sebagai pendidik
kita menjiwai profesi pendidik ini dengan pengembangan belajar melalui kurikulum menyamakan persepsi. Mungkin saya di sini menemukan kendala seperti itu. Mungkin di sekolah lain tidak menemukan kendala seperti saya. Itu yang membutuhkan model kolaborasi. Dibutuhkan pertemuan-pertemuan ikut serta aktif dalam kegiatan MDP. Kemudian yang kedua, tidak hanya cukup di dalam MDP saja, lebih banyak memacu diri untuk mengikuti kegiatan semacam webinar yang diselenggarakan oleh sudah tentu webinar yang erat kaitannya dengan kurikulum belajar dari kelompok belajar tidak hanya cukup di dalam MDP, kemudian webinar yang membutuhkan kehidupannya termasuk bersama guru di sini ya kan saling komunikasi, berbagi pengalaman, Praktek baik juga ya kita. berbagi praktek pembelajaran seperti tadi disampaikan, pembelajaran agama itu kan tidak cukup hanya sesama guru agama saja, ternyata ada kolaborasi dengan mata pelajaran yang guru IPS. Tidak hanya guru IPS saja, mata pelajaran IPS saja, termasuk di IPA pun nanti bisa muncul sesuai dengan konteks bagaimana. Ya, IPA saja, mungkin matematika nanti bisa ya kolaborasi untuk mengisi pengembangan area pengembangan. Kemudian area pengembangan diri bagi siswa itu kembali memperdalam karakteristik siswa sehingga kita bisa menentukan model itu proses pembelajaran supaya tidak menyimpang, supaya tidak materinya salah memakai metode, nanti materi tidak bisa bersatu. Itu yang kedua, kedepannya supaya kita benar-benar mengetahui karakteristik potensi yang dimiliki oleh siswa, minat daya belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang merasa kita potensinya berbeda, kita memberikan satu model tidak bisa nyambung, Tidak sama gitu kan. Tidak semua sama gitu siswanya. sulit akan siswa memahami dan tidak sesuai dengan moodnya dia belajar. Kita memberikan materi tidak sesuai dengan mood. Saya moodnya menonton video, memberikan ceramah bisa-bisa nggak tidur. Oke, jadi dua sisi. dua sisi ya. Siswa dan sendiri lebih banyak waktu dan Jadi tadi yang amati, berarti kan yang disampaikan Pak Ketut dari dua hal yang ini ingin dicapai kan. Yang pertama dari diri sendiri sebagai guru, dan yang kedua para siswanya. Jadi saya tangkap tadi dari sisi sebagai guru patut akan aktif dalam kegiatan BMP, mengikuti berbagai macam webinar, platform dan sebagainya. Baik, kita patut ya. Terus dalam membuka platform jadi dari siswa dia ada tahap memperdalam siswa sehingga kita lebih paham tentang apa sih minat dan gaya belajar tersebut. Nah, berbicara tentang pengembangan diri Pak. Nah, itu kan tadi kamu sudah sampaikan ada dua hal yang dikembangkan lagi, tujuan juga sudah. Nah, kira-kira apa yang menentukan atau ukuran keberhasilan dari proses patut pelaksanaan materi nanti keberhasilan? Nah, ukuran keberhasilan itu bisa dilihat atau diamati dari satu, terakhir mengadakan evaluasi asesmen. Yang terakhir selalu dilakukan evaluasi terhadap daya serap materi yang disampaikan. Kemudian ukuran keberhasilan yang kedua yang diamati itu dilihat dari secara langsung, seperti tadi di awal saya sudah sampaikan,
siswa itu ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan sejauh mana dia memahami materi ini, ada keantusiasan yang luar biasa, sangat semangat, tidak ragu-ragu ingin dia menyampaikan, meskipun dia yakin dia menyampaikan, meskipun materi itu dia gali, pengetahuan itu digali secara mandiri atas bimbingan pendidik atau guru sendiri. Nah, dari hal itu bisa dilihat bahwa siswa benar-benar bisa mencapai tujuan sesuai dengan konteks tema materi. Jadi ya dalam arti tadi kurang keberhasilan sudah banget itu maksudnya. Jadi setelah kita melakukan pengembangan ini kan kita bisa melihat dari hasil dari siswa sendiri kan kita dari siswanya sudah bisa aktif, Tidak hanya dari hasil di atas kertas saja, betul. Siswa praktek ya secara real kita lihat ya siswanya. Meskipun mungkin dalam penyampaiannya itu hanya 1-2 orang, tidak semua kelompok itu, tapi yang dalam 1 orang itu sudah mewakili. Dalam pelajaran berikutnya juga bisa dilihat tidak hanya anak tersebut saja yang cara masuk ini konteks materinya sejarah, anak ini yang menyampaikan. Materi yang lain juga anak ini menyampaikan tidak. Karena dalam materi sejarah anak ini menyampaikan, besoknya mungkin anak yang lain. Caranya dia menyampaikan juga sama, tidak ada keraguan. Nah, dari hal itu bisa kita amati bahwa tujuan pembelajaran itu bisa kita capai. Bisa ukur berhasil. Nih, nah yang kembali masing-masing dulu punya teknik tertentu. Nih, jadi dari kegiatan pengembangan diri yang Pak Tut mau rencanakan dilakukan, kita juga sudah tahu berhasilnya, kita bisa lihat dari siswa sendiri. Nah, kira-kira ada nggak pendukung yang Bapak perlukan dalam menjalani pengembangan diri? Dalam pengembangan diri sudah tentu dari segi sarana prasarana. Sangat utama sarana prasarana itu harus memadai. Nah, kenapa yang seperti itu? Ketika ada webinar yang berkaitan dengan mereka, nah itu disediakan khusus sehingga tidak ada webinar, ada proses pembelajaran mungkin sedikit berbeda. Nah, ketika khusus ada webinar itu ada tempat di webinar ketika secara khusus itu disediakan seperti itu sehingga kita bisa fokus. Dari sarana pembelajaran kelas bagi Pak ini diharapkan memang disediakanlah tempat khusus ya, biar tidak, kadang-kadang kan ada beberapa teman guru yang tidak bawa laptop gitu, dengan bingung jadinya tanpa betul. Jadi kita nanti tidak hanya dalam agama saja, ada pelajaran yang lain pun saya harapkan kedepannya itu dalam bidang sama tadi Pak sampaikan, mungkin yang sudah dikit-dikit ya mungkin segalanya di dalamnya kan. Oke, dari pendukung juga sudah disampaikan. Nah, kira-kira di pengembangan ini yang seperti Pak Tut sampaikan, kira-kira mau dijalankan kapan? Atau kapan lah punya rencana Pak Tut dalam jangka waktu kapan? Pengembangan dirinya ini, kalau pengembangan diri sebagai pendidik itu sebenarnya sudah sudah berjalan. Tidak bisa kita tentukan harus bulan ini terjadi, harus bulan ini saya tidak, itu sesuai dengan jadwal dari Kemendikbud Ristek. Sudah ada jadwal secara kontinu, secara rutin sudah yang ikuti. Nah, kemudian rencana untuk mengajak siswa di pembelajaran itu mungkin di jeda-jeda seperti sekarang, jeda semester itu satu kegiatan. Jadi ya betul Pak. Jadi Satu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran pelajaran yang lain, sehingga dicari di dalam kondisi waktu. Waktu memang berdasarkan webinar kan kita nggak bisa tentukan sendiri manusia. Karena itu sudah berlangsung secara kontinu. Bisa. Maka kita butuh setiap bulan. Iya pastinya.
apalagi kalau kita rencanakan dalam kegiatan MGMP kan nanti mungkin hanya kegiatan MGMP kita bisa rencanakan karena kita bisa direncanakan. betul. Ini webinar mengenai usaha semua harus bisa di tempat, tempatnya itu sudah harus datang sama di penonton di depan bulan apa supaya tidak mengganggu prosesnya. Tapi yang secara online ya rasa sekali. Baik Patut, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya. Jadi tadi dari awal kita udah dari observasi, saya mengamati Bima dan mungkin pasca banyak sekali hal-hal yang kita bisa diskusikan ya. Jadi saya harapkan semoga apa yang kita bicarakan ini nanti dapat untuk kita lebih ya. Maksudnya kita bertanya jadi dari ini di Patut tadi kita saling berbagi bagaimana cara kita melakukan perumahan ini dan sebagainya. Oke, terima kasih Patut. Pertama tidak secara pribadi masih banyak kekurangan kedepannya, masih banyak saya butuhkan apa namanya saran-saran dari teman-teman. Ya. Jadi seperti yang bicarakan kita saling berdiskusi dalam masa ini saling berbagi ya, bukan tidak ada yang saling bisa ini mengikuti dan sebagainya, saling berbagi berarti ya berbagi baik apa yang mungkin yang Patut punya saya serap kan Bisa jadi dibantu iya apa yang saya punya mungkin saya bisa bagikan kepada Patut, jadi di mana kita sama-sama saling memanfaatkan lah ya, tidak berkolaborasi apa namanya menerima masukan daripada teman-teman. Masuk yang sendiri itu sebenarnya mengharapkan kritik apa sih kritik ya. itu saya nanti dalam proses pembelajaran kritik yang sifatnya membangun dalam proses perbaikan. Sementara sampai saat ini teman-teman mengatakan sudah bagus semuanya, tapi saya belum merasa saya masih mengharapkan kritik Ya, jadi memang kan kalau kita sebagai supervisi ini kan tidak apa namanya tidak aku menjudge gitu ya, bagi saya nggak menjudge oh ini kurang ya. Tapi kita lebih menggali apa sih tadi seperti Patut sampaikan, apa yang kesulitan Patut hadapi. Patut sudah menyampaikan sendiri. Jadi apa kesulitan siswa yang dihadapi Patut sudah menyampaikan sendiri. Kita cuma apa istilahnya saling menuntut lah. Ya, jadi kita sama-sama menemukan solusinya. Oke Patut, terima kasih sekali lagi kita sampaikan atas waktunya. Oke, jadi mungkin kita nanti bertemu lagi di supervisi selanjutnya. Jadi semoga nanti supervisi berikutnya berjalan lancar lagi. Mungkin ada jam Patut? Ada kegiatan mungkin? Mungkin dan ada jadi Oke, sukses semua nih Patut. ya saran terima kasih Bu Nasa. Terima kasih. Sebelum